Gianyar, selamat datang di Galeri Bisnis Gianyar Podcast pertama dari HIPMI Gianyar. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk membuka masker terlebih dahulu karena kita sudah melewati fase proses kesehatan untuk melepas masker agar kita dapat bisa ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber-narasumbernya kita. Yuk, narasumber, kita izin untuk buka masker terlebih dahulu. Baik, jadi podcast perdana yang diselenggarakan oleh HIPMI Gianyar akan mengajak seluruh insan muda yang juga memiliki kreativitas, usaha di bidang bisnis untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai, kita bisa curi ilmu-ilmunya dan kita gali inovasi-inovasi apa yang bisa kita terapkan dalam dunia bisnis ini. Dan tentunya hari ini Tria diberikan kesempatan untuk memandu acara podcast Galeri Bisnis Gianyar ini. Dan hari ini Tria mau memperkenalkan dulu siapa narasumber-narasumber kita yang hadir pada hari ini. Nah, yang pertama ada owner dari Bali Creative Wedding Souvenir, ada Kakak Susi Tantri. Hai, apa kabar Kak Susi? Baik dong. Baik, hari ini Iya. Tria nggak nanya makan apa, udah tiktokan belum? Oh, udah. Udah, wajib ya. Wajib. Dan narasumber kita yang kedua ada insan muda yang begitu luar biasa, banyak sekali usaha yang dia telah lakukan melalui inovasi-inovasinya. Ada Dewengakan Putu Bagus Yuda Pratama, adalah owner Hausus. Swastiastu. Salam sehat. Salam selalu. sehat. Iya. Wah, kecil Tetap semangat membara dan ya. kreatif. Iya. Tetap kreatif ya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau juga ingetin sama teman-teman semua untuk tidak lupa untuk follow Instagram Galeri Bisnis Gianyar dan juga like, comment, and subscribe dari Galeri Bisnis Gianyar di YouTube channelnya tentunya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja karena kita tahu kan kalau kita tegang-tegang nggak cocok ya kita ngomongin tegang-tegang ya. Memang sudah memiliki aura tersendiri kalau kita ngomong yang serius, takutnya para penonton kita pada kabur gitu. Nah, kalau kita bicara tentang situasi pandemi seperti ini, aku tuh kayak mewakili teman-teman yang lain tuh kayak menyanyikan lagunya Rosa, ku menangis gitu. Kayak kejam banget dunia ini gara-gara pandemi. Usaha bisnis kita terhenti, teman-teman kita juga dari perusahaan layoff, mereka juga bingung mau kerja apa. Nah, kalau mungkin dari Kak Susi dan juga Kak Yuda nih, apa usaha yang telah dijalankan dan pengaruh nggak sih pandemi dalam usaha yang telah ditekunin sampai detik ini? Mungkin Kak Susi dulu mau jelasin nih. Kalau aku ngaruh banget ya. Ngaruh ya? Ngaruh banget. Bohong kalau dibilang nggak ngaruh ya. Oke. Parah banget. Nah, itu kita bandingkan dulu deh. Pertama, waktu itu kalau kita lihat flashback, aku tuh udah hampir 15 tahun ya di usaha ini. Jadi pernah kena yang namanya bom Bali 1, bom Bali 2. Nah, itu tuh waktu itu kita mikirnya tuh udah parah banget. Itu tuh udah parah banget. Cuman begitu ada pandemi masuk yang baru-baru ini, kita tuh udah ngerasa oh, this is the worst situation gitu. Jadi udah bom Bali kita pemulihannya let's say 2-3 bulan udah balik lagi normal, get back to normal and true normal dah istilahnya sekarang ya. Tapi kalau udah pas pandemi ini kita nggak tahu kita tuh berperang lawan apa. Gitu. So sad, pokoknya so sad banget. Kalau diceritain, kalau kita larut terus dalam kesedihan, itu juga nggak baik kan. Nah, jadi ya udah we must get through on it. Tapi kalau tadi lihat dari sosial media ini kan ada banyak usaha-usaha atau produk-produknya yang masih tetap jalan. Apa sih yang diminati dari konsumen atau pelanggannya Kak Susi sendiri? Dan income atau cash flow-nya gimana nih? Kalau dari income pastinya drop banget ya. Drop kita tuh hampir karena basically aku bergeraknya di bidang wisata ya, pariwisata karena produk aku tuh mostly disukai oleh turis gitu. Jadi 40 sampai 50% udah drop banget. Drop banget, and then ya kita dituntut sebagai owner, kita dituntut untuk lebih inovatif lagi. Ya, jadi kita sadarnya kita tuh manusia harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun gitu. Situasi tersulit apapun kita harus bisa hadapi, dan kitalah satu-satunya yang diciptakan Tuhan yang memiliki akal untuk bisa feeling adaptation gitu. Jadi ya itu poinnya. Jadi komitmen kita untuk para
pekerja kita, staf kita, komitmen kita dengan para supplier itu tuh harus betul-betul kita jaga. Kita nggak mikirin diri sendiri lagi. Kalau mikirin diri sendiri mungkin kita udah kepikirannya udah we stay at home and then kita masih ada deposito, udah gitu habisin dulu sampai pandemi usai kan gitu kan. Kita cari health sehat dulu gitu kan udah. Nah cuman it's not about money anymore. Ini bukan soal uang lagi, tapi udah soal commitment. How to ya kita bisa menghidupi untuk staff-staff kita yang udah loyal banget sama kita, supplier-supplier kita yang udah loyal banget sama kita. Ya itu udah perang batin. Itu versinya Bu Susi berarti nih ya. Tadi kenapa kan agak sedikit nervous bersama Bu Susi, ada masalah? Enggak, soalnya ini expert banget jadi sama senior harus lebih menghormati, harus lebih mencintai dan lebih menghargai. Kalau Sisia Beli Yuda nih, gimana nih usaha yang dijalankan dengan situasi pandemi? Seberapa besar sih pengaruh terhadap usaha yang Beli Yuda jalankan nih? Oke, jadi sama dengan Ibu Kak Susi. Kak Susi dong. Sorry, kita sebenarnya ya. Senang banget. 5 tahun ini kita karena saya baru dalam berkecimpung dalam dunia usaha, istilahnya setelah tamat kuliah segala macam. Ternyata di kondisi seperti ini kita tidak harapkan sama sekali. Istilahnya kita tahu bahwa kita baru mau mulai, Kak Susi, Kak Tria. Tapi diharapkan dalam situasi seperti ini. Nah, pada saat kita awal sebelum kita masuk ke masa pandemi itu kan kita udah mulai bagus dikenal, personal branding, marketing segala macam. Tapi harus diharapkan pada pandemi di mana kita harus berjuang lebih keras lagi. Nah, awalnya sempat down juga. Pasti. Kita berpikir ini bisa nggak sih? Usaha ini jalan nggak sih? Sedangkan awalnya dari usaha saya sendiri itu targetnya kan anak-anak muda, anak sekolah dan anak kuliah. Nah, kita dihadapkan pada situasi ini mereka tidak boleh sekolah, mereka tidak boleh melakukan aktivitas kuliah. Nah, terus satu lagi, ternyata ini juga membuat usaha saya jadi kayak ini berani atau tidak? Udah kita coba untuk memotivasi diri, kita coba dulu seminggu pertama setelah pandemi, dalam masa pandemi itu, kira-kira bisa nggak? Ternyata, oh ya, bisa. Jadi yang lebih saya tekankan dalam kondisi pandemi itu karena usaha saya laundry itu lebih ke edukasi. Gimana caranya menjaga kebersihan? Gimana tetap beraktivitas dengan misalnya helmnya, sepatu atau tasnya itu biar tetap dengan protokol kesehatan kita terhindar dari virus. Itu Tapi sih. awalnya usahanya nih fokusnya apa? Ke sepatu, laundry sepatu aja? Atau memang dari awal sudah concern bisa helm, bisa lain sebagainya yang bisa dibantu jasanya oleh Beli Yuda? Awalnya memang karena kan hobi juga. Jadi suka riding dulu sama teman-teman waktu kuliah. Terus kita punya suka koleksi sepatu juga, cuman koleksi sepatu yang kayak yang murah-murah lah zaman kuliah dulu. Jadi berkepikiran juga kalau ini kayaknya asik nih dibuatin bisnis. Nah, strategi bisnisnya yang awal itu kan sebelum pandemi kita kan pasti ATM dong, ambil tiru modifikasi. Itu kita juga nggak mungkin bisa jadi pionir juga kan. Tapi setidaknya kita tahu bahwa kebutuhan orang-orang Bali sekarang ini dengan tren yang sekarang anak-anak muda itu seperti apa. Ini juga mengawali juga dari untuk teman-teman yang audiens juga atau teman-teman yang nonton, mengawali bisnis tidak melulu hanya sekedar soal modal, tapi ya kita tahu investasi terbesar kita adalah teman-teman kita sendiri. Jadi hobi yang bisa dinikmati adalah hobi yang menghasilkan dan itu akan lebih enak untuk menjalaninya. Berarti terkadang kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa hobi itu juga bisa menjadi profesi yang menghasilkan pundi-pundi. Menghasilkan pundi-pundi. Kalau misalnya Triani suka ya entertain segala macam, kita kan sudah ada YouTube juga. YouTuber juga sekarang banyak yang sukses. Jadi kebetulan pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, termasuk online meeting segala macam. Itu juga ternyata konten-konten itu lebih diminati. Jadi nggak perlu lagi yang wow bikin acara besar undang 1.000 orang. Kita harus beradaptasi seperti Kak Susi bilang tadi. Kita harus beradaptasi dan manusia itu pada prinsipnya dibekali akal dan semangat. Jadi nggak stay at home aja. Kita harus tetap mempercayai bahwa pandemi ini pasti akan berakhir dan kita harus nanti ke depan mungkin akan lebih banyak lagi usaha-usaha baru yang atau kegiatan kreativitas yang akan muncul setelah pandemi. Yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Benar. Karena kalau kita sadari mungkin nggak hanya Tria aja sih teman-teman ya, mungkin Tria juga salah satu korban dari layoff sebuah perusahaan. Pasti teman-teman ketika mereka di layoff, mereka juga tidak digaji seperti normal, mereka akan mencoba mencari usaha-usaha baru, apa nih yang bisa, at least bisa makan dulu, bisa hidup dulu. Bertahan Kalau dulu. dari Beli Yuda, Kak Susi juga, apakah ada fase untuk
melayoff karyawannya atau malah mencoba mempertahankan tapi ada stimulus-stimulus baru yang diberikan untuk tetap mempekerjakan mereka. Karena kan kalau kita lihat mereka tahulah ya, semua perusahaan pasti mengalami sebuah pandemi juga penurunan dalam segala hal. Kemudian pasti mereka juga digantungkan nasibnya, entah dia bekerja tapi gajinya berkurang atau tidak dikerjakan sama sekali sampai pandemi berlangsung. Apakah fase itu ada di Kak Yuda dan juga ada Kak Susi? Mungkin Kak Susi? Aku dulu ya. Ya, boleh. Kalau aku sendiri sih beneran, pertama awalnya tuh pandemi pada saat itu dimulai kalau di Indonesia itu kan Februari ya, Betul. akhir Februari ya. Nah Februari, itu Maret awal. oke. Pas kita ketemu Nyepi Betul. ya, itu aku definitely harus close the shop gitu. Oke. Close the shop dalam artian aku bukan karena nggak ada yang belanja, bukan karena nggak ada yang belanja, tapi mostly itu arahnya fear, ketakutan. Pada saat itu aku pribadi berpikir, aku tuh perang bukan sama orang yang bawa senjata tajam. Oke. Aku nggak bisa melihat itu. Nah, jadi aku tuh perang dengan sesuatu yang one day bisa mati. I don't know, maybe orang terdekat aku atau maybe aku bisa mati dengan teror-teror yang ada di media kan. Teror media waktu itu aku ingat banget di China ada yang mati di jalan tiba-tiba, terus ada di Brazil tuh di luar itu betul-betul ada apa sampai peti jenazah sampai di kontainer because of udah kekurangan lahan atau kekurangan tenaga untuk karena ribuan yang mati kan. Betul. Gitu, over limit. Nah, itu tuh betul-betul bikin aku fear banget. Jadi menteror otak aku. Padahal shop still running well. Aku bilang still running well at that time. Udah gitu kita harus ngambil keputusan, momennya tepat banget waktu itu Nyepi, libur Nyepi yang biasanya aku 3 hari, aku putuskan liburnya sampai lucunya sekarang aku pikirnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Waktu itu sempat kan kelewat down dalam artian bukan down secara ekonomik ya, tapi downnya fear itu betul-betul. Ketakutan. Karena aku berpikir gini udah, aku tuh kalau once di otak aku waktu itu ya, bukan sekarang ya. Nah, once orang dinyatakan positif itu COVID, waktu itu corona tuh aku ingat banget. Disitulah kita tuh bakalan it could be the end aku ngelihat orang itu. It could be the end aku ngelihat maybe dia itu suami aku, maybe anak-anak aku, orang-orang yang aku kenal, yang aku sayangin. Karena dia harus masuk isolasi, and then after masuk isolasi mungkin tamat ya, ini maaf ya, ini dulu kita yang tebuk dulu nih. Itu tamat, and then pemakaman kita udah nggak bisa ngelihat jasadnya lagi kan. Nah, itu kan dulu ya prosedurnya seperti itu. Itu tuh bener-bener menghantui aku banget. Jadi ya udah keputusan diambil, close toko sampai waktu yang tidak ditentukan. Aku bilang dalam tanda kutip nih. And then aku info semua staff aku. Itu pertama kali aku nangis ngadepin situasi untuk ini. Pertama kali aku nangis harus pidato di depan staff aku, di depan supplier aku, dan di situ aku settle semua untuk tunjangan-tunjangan untuk supplier aku juga. Kalau aku masih ada tagihan apa aku settle. Itu tuh udah ngambil dari account. Seminggu di rumah aja itu tuh atensi aku ke anak-anak aku itu full banget. Nah, atensi ke anak-anak aku full banget. Aku lihat anak-anak tuh, ada satu anakku yang paling sulung, sibuk dengan hasta karya. Aku pikir pelajaran di sekolahnya, ternyata dia yang aku nggak sadari, dia tuh menjual produk hasil kerjanya dia di online. Nah, itu tuh bener-bener bikin aku, I realize gitu. Berarti one day kalau aku open ini toko, aku tuh bisa mempekerjakan pegawai aku, bikin hasta karya, bikin apa keterampilan yang bisa aku produce. Nah, jawabannya tuh Boxes. Nah, itu tuh bener-bener Boxes itu ada di perusahaan aku itu karena pandemi. Nah, Astungkara jalan sampai sekarang. Berarti sebenarnya gitu. kalau aku tangkap dari omongannya Kak Susi ini, sebenarnya pandemi yang terjadi pada saat ini tuh bisa memberikan ada 2 impact positif dan impact negatif. Positifnya adalah kita bisa rehat di rumah aja, itu benar menambah kreativitas, inovasi kita untuk berkarya, dan ternyata kalau kita kembangkan di online pun juga jalan akhirnya ya. Betul. Dan aku kaget sebenarnya teman-teman. Tadi Kak Susi bilang kayak
fear, insecure. Ternyata kalau yang kita lihat di TikTok kayak agak goyangnya heboh, ada rasa ketakutan tersendiri juga ya ternyata ya. Dulu. Tapi sekarang udah balik lagi percaya dirinya ya. Udah banget. Kita udah ya prokes kan ada segala macam kita yang lakukan yang terbaik aja. Instruksi pemerintah, himbauan segala macam kita lakukan ya. Syukur ya. Kalau Beliuda sendiri gimana nih? Apakah memang akhirnya mencoba untuk bekerja sendiri? Kayaknya daripada pengeluaran kita kasih ke karyawan, udah kerja sendiri aja atau gimana? Apakah tetap mempertahankan mereka dengan beberapa strategi-strategi khusus? Oke, jadi mungkin saya berbeda dengan Kak Susi. Jadi Kak Susi awalnya udah close talk. Betul. Jadi kalau saya lebih memilih kita coba dulu. Kita lihat dulu perkembangannya awalnya seminggu. Jadi saya akan coba trial and error itu juga. Saya memanage resiko. Betul. Seandainya memang kalau tidak ya udah kita close. Jadi awalnya takut-takut gitu cuma kayak lockdown. Saya kita pakai PPKM ada jangka waktunya. Setelah masuk fase pertama pandemi di awal Maret itu ya, pertama kali diumumkan Presiden Jokowi, mereka sudah pada bingung. Ada beberapa yang kejut sampai mereka tutup atau banyak tamu-tamu yang pariwisata itu sudah cancel. Kita lihat peluangnya. Yang tambah parah itu waktu anak-anak diliburkan dan harus online meeting segala macam atau online sekolah. Nah, fase itu saya memilih untuk mencoba lagi dalam artian mengatur jam kerja dan sempat sehari tutup. Jadi kita tetap harus bisa bertahan. Kita coba lihat perkembangannya ke depan. Itu kira-kira bisa jalan atau tidak. Saya yakinkan mereka. Terus yang kedua, pegawai sudah pada bingung karena mereka takut juga. Betul. Fear yang berlebihan yang over banget. Nah, terus Gojek juga sudah bingung. Kita kemana-mana kita selalu berpikir bahwa ini pasti nyebabin dan kita belum tahu soalnya secara prokes itu gimana, metode penyebarannya itu seperti apa. Ya udah, kalau kayak gini berarti besok kita bakal kena. Kita tinggal menunggu waktu aja. Cuma saya berpikir ya udah, kalau seperti ini kita rubah pola. Kita buat edukasi, kita tetap standar protokol segala macam sampai toko-toko itu Kasusi Tria. Kita buatin kayak semacam prokes yang tidak boleh ada sentuh segala macam. Kita ingatin mereka dengan mencuci tangan, kita buatin mereka tempat untuk mencuci tangan. Kita semprot desinfektan dan itu toko kami terus saya lakukan. Biar mereka juga percaya. Betul. Trust dari customer di saat pandemi adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau kreativitas tetap ada. Sosial media juga kita pakai untuk yang awalnya kontennya lucu-lucu, sekarang kita fase ini kita pakai yang konten yang memang 3M gitu. Sekarang udah 5M atau 6M lah. Itu istilahnya. Jadi biar mereka tuh trust dan kita istilahnya memberikan jaminan bahwasanya kita kalaupun di rumah aja kita jemput dengan delivery service, kita pastikan seluruh pegawai sudah menerapkan protokol kesehatan. Berarti dapat aku simpulkan bahwa tetap usaha itu dijalankan sambil kita juga cek ombak seberapa besar mereka mau. Betul, trial and error, dan tetap dari Kak Yuda juga menerapkan tetap menjaga protokol kesehatan dari proses dari pemerintah dan juga sekaligus mengedukasi mereka bahwa mau tidak mau harus seperti itu. Betul. Apa yang menjadi poin plus dari usaha mungkin biar teman-teman juga bisa berpikir, besok aku mau nikah lari ke Kak Susi. Besok aku punya sepatu yang kotor, mungkin helm yang kotor, aku lari Kak Yuda. Apa uniqueness yang usaha dari kalian punya? Kalau aku ready stock dan paling murah sejagat raya. Ampun. Ditambah lagi pelayanan super dari aku. Aku mau, aku datang, aku bakal harus bisa sama Kak Susi ya. Buruan nikah ya. Nggak nikah aja mungkin ada beberapa kegiatan. Kalau dari kan ada potong gigi juga, ulang tahun bisa nyari semuanya di sana. Jadi komplit banget dari apapun yang kalian butuhkan untuk party kalian, itu merit, potong gigi, apa segala macam itu, dari souvenir, dari yang namanya seserahan, dari namanya segala macam komplit. One stop shopping for your wedding. Wow, one stop shopping for your wedding. Kalau beli Yuda? Kalau saya sih lebih kepada saya mengingatkan bahwa tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan itu kan karena masih pandemi ya. Terus yang kedua saya jelas karena lebih murah. Terus every shoes has a story. Jadi jangan, siapa tahu ada sepatu dari mantan kan. Asik. Kalau udah rusak jangan dibuang-buang. Nanti gue cuci ya. Ternyata obrolan kita sebenarnya ini masih banyak harus yang kita gali. Mudah-mudahan kita masih bisa ada kesempatan lain waktu. Iya, benar di kita. semua platform bisa kita bisa live Instagram bareng. Clubhouse-nya, Clubhouse ya boleh. Nah, sebelum kita
kita berakhir, mungkin teman-teman juga ingin mendapatkan sebuah closing statement. Apa yang mereka harus coba gali lagi, berani mencoba, karena kan kegagalan itu pasti akan terjadi. Tergantung bagaimana kita melihat dan memandangnya. Mungkin sebelum kita berakhir, mungkin boleh dong Kak Susi bisa kasih closing statement-nya. Oke, para generasi muda atau siapapun yang pengen sukses di bisnis, ayo bermimpilah. Itu awal dari kesuksesan kalian. Mimpi, tapi jangan lupa bangun dan wujudkan mimpi kalian. Berani bermimpi dan berani mewujudkan berarti ya. Beli udah? Kalau saya benar itu, tapi yang tambahannya lagi, Iya. di saat semua itu sudah tidak mungkin, percayalah kita akan bisa bangkit lagi, dan setiap ketidakmungkinan pasti akan ada sebuah harapan baru. Iya. Gitu. Jadi semangat untuk pengusaha dan pengusaha muda di seluruh Bali dan Indonesia. Hari ini saya menjadi orang yang begitu luar biasa, beruntung sekali ketemu sosok-sosok muda inspirasional yang bisa memberikan kita sebuah edukasi, kemudian inovasi, dan ini akan menjadi bekal saya. Tadi saya datang dengan tangan terbuka, saya pulang membawa segenggam ilmu yang bisa saya sharing untuk rekan-rekan yang ada di sekitar saya. Semoga obrolan kita yang begitu cetar membahana, yang sensasional ini bisa memberikan sebuah value baru untuk teman-teman semua. Jadi Tria mewakili HIPMI Gianyar mengucapkan terima kasih yang begitu luar biasa atas waktu dan kesempatan dari Kak Susi, Kak Yuda untuk telah berbagi informasinya. Dan tentunya buat teman-teman semua, jangan pernah lupa, jangan pernah pindah channel. YouTube channel Galeri Bisnis Gianyar adalah salah satu informasi atau platform menjadikan kalian lebih baik lagi dan berani berinovasi. Saya Tria Wahyuda. Saya Susi Tantri. Saya Kak Yuda. Pamit undur diri, dan jangan lupa like, comment, and subscribe Galeri Bisnis Gianyar Podcast. Bye-bye.